Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Hendra Kurniawan di Teks Progansa. Teman-teman, sebelum menyaksikan ini jangan lupa subscribe nanti ya, kemudian share dan komen. Hari ini kita akan bahas nih tema yang lagi trending di mana-mana. Kita ketahui setelah masa pandemik orang berbondong-bondong beli sepeda. Mungkin biar lebih sehat ya, itu good news sih sebetulnya, biar makin tahan ya imun kita terhadap COVID, mudah-mudahan, amin. Yang biasa untuk Teks Progansa selalu mengulas apapun dari sisi atau dari sudut pandang pajak nih. Gimana sih pajak-pajak terkait sepeda, atau pajak apa aja sih terkait sepeda? Contohnya misalnya kita diskusi ya dengan salah satu sobat Progansa. Waktu itu saya diskusi tentang beli mana sih yang lebih murah antara impor. Sekarang banyak sepeda impor nih dari UK atau dengan merek-merek tertentu lah ya, sebut saja Brompton atau apalah. Banyak sekali yang penasaran gitu, Bang coba bedah dong hitung-hitungan pajaknya gimana kalau kita impor langsung dari UK, atau kita beli lokal tuh berapa sih kira-kira perbandingannya. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, simak terus ya channel ini. Mudah-mudahan informasi atau diskusi kita kali ini ada manfaatnya. Oke teman-teman, intinya di topik kali ini adalah tema terkait dengan pajak atas sepeda dan pajak terkait dengan impor atas sepeda apa aja yang dikenakan. Apakah kena PPNBM, apakah kena PPN, atau kena pasal 22 impor? Mari kita simak ya. Oke, pertama-tama pertanyaan nih yang banyak seputar sepeda. Bang, apakah harus bayar pajak sepeda seperti motor, mobil gitu ya, seperti mbak? Jadi kalau kita beli motor atau beli mobil kan kita harus bayar pajak tuh setiap tahun ya. Jawabannya adalah tidak, karena di Indonesia pajak dikenakan khususnya untuk yang kendaraan itu baru atas kendaraan bermotor. Jadi kendaraan non bermotor ya tidak gitu. Dan saya sangat setuju sih kalau misalkan sepeda tidak dikenakan pajak karena seperti motor, karena kalau pajak kan kita justru go green ya, kita justru bersepeda itu bagus ya, untuk untuk atmosfer dan untuk udara juga, dari mencegah polusi. Dan makanya ya kita kembali ke materi dasar teman-teman. Jangan lupa bahwa pajak itu juga ada fungsi reguler atau fungsi, selain fungsi budgeter itu untuk membiayai APBN, ada juga fungsi reguler. Jadi fungsi untuk apa itu reguler? Itu mengatur ya. Jadi kalau ngomongin pajak motor yang menimbulkan polusi, kendaraan bermotor, mobil, itu memang dikenakan pajak ya, karena ada unsur eksternalitas ya, dalam ekonomi itu disebut ada efek negatifnya gitu. Maka sesuatu yang ada efek negatifnya itu memang harus dikenakan pajak lebih tinggi, biar manusia atau orang itu nggak banyak memakai kendaraan bermotor, biar banyaknya naik sepeda atau naik beca atau naik apa yang kendaraan yang nggak mau, atau kalau perlu naik delman kembali gitu ya, biar naik kuda, biar kembali lagi ke zaman atmosfer dulu ya, atmosfernya bagus, udara juga bebas polusi ya. Jadi ketika ada kendaraan bermotor ya maka dikenakan pajak, supaya sebetulnya itu ada fungsi, selain fungsi budgeter juga fungsi reguler. Jadi nomor satu jawabannya udah terjawab, apakah sepeda itu ada pajaknya seperti motor? Tidak ada jawabannya, saat ini belum ada gitu ya. Yang atau kalau sepedanya udah kebanyakan misalnya saat mengganggu sekali ya, nggak tahu ya ada pajak gitu. Tapi saat ini tidak ada, yang ada hanya pajak kendaraan bermotor, dan itu pun masuk kategori pajak daerah ya teman-teman ya, dipungut oleh provinsi masing-masing. Oke. Nomor dua, apakah harus bayar pajak penjualan atas barang mewah pada saat impor atau pada saat beli sepeda? Jawabannya tidak, karena tidak masuk dalam daftar PMK tentang PPNBM selain kendaraan motor. Jadi gini teman-teman, PPNBM itu pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah. Itu memang pajak-pajak yang memang sifatnya konsumtif ya, untuk pajak yang sifatnya konsumtif, yang mempunyai istilahnya tuh bukan barang yang perlu lah intinya gitu ya. Nah maka dan saya cek sepeda ini tidak termasuk dalam kategori pajak
termasuk kategori barang yang dikenakan PPNBM atau barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi PPNBM teman-teman harus tahu bahwa ada dua jenis yang dikenakan PPNBM. Itu pertama kelompok kendaraan bermotor dan kelompok selain kendaraan bermotor gitu. Yang kelompok kendaraan bermotor ya semua jenis kendaraan bermotor dikenakan PPNBM ya, seperti dari mulai motor berapa cc sampai motor yang sampai mobil juga mobil mewah, mobil itu kenakan kendaraan bermotor. Ada juga untuk yang mobil yang tertentu atau motor yang cc tertentu itu kena, selain kena PPNBM juga kena PPh pasal 22 atas penjualan barang-barang yang mahal gitu ya. Jadi jawabannya PPNBM enggak ya, tidak dikenakan atas sepeda. Jadi tidak, karena tidak masuk dalam tadi dua jenis tadi ya, kendaraan bermotor juga enggak, di dalam yang tidak kendaraan bermotor juga enggak. Terus apa ya yang masuk kendaraan kategori barang yang mewah yang non kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Contohnya seperti senjata api, kemudian pesawat pribadi, helikopter, pokoknya yang ini ya, yang sifatnya mewah, ada di lampirannya di PMK ini. Coba kita lihat di PMK. Nah ini, jadi yang non kendaraan bermotor itu yang kena PPNBM yaitu ada rumah, apartemen yang di atas 10M harganya, kemudian juga untuk balon udara tadi, senjata api yang kena PPNBM ya, helikopter, pesawat kelompok pesawat udara ya, kemudian senjata api kecuali senjata api yang untuk TNI, kemudian kelompok kapal pesiar ya, kelompok apalagi nih yak. Jadi sepeda di sini nggak ada teman-teman ya. Jadi walaupun sepeda nilainya ada yang 100 juta atau lebih dari 100 juta, mungkin 1 miliar mungkin ya tetap tidak termasuk dalam kategori yang dikenakan PPNBM teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Jadi kemudian lanjut nih, apa saja nomor 3 ya, tadi udah dijawab ya nomor 2 ya. Jadi intinya nomor 2 tadi tidak dikenakan PPNBM baik pada saat impor maupun pada saat jualnya. Kemudian apa saja pajak yang dikenakan saat impor sepeda. Nah ini yang mau kita bahas ya. Nanti juga teman-teman bisa perbandingan mau beli misalnya sepeda Brompton atau sepeda merek apalah dari luar, mau perbandingan nih, mau beli di Jakarta di lokal atau kita mau impor sendiri. Jadi kita coba hitung-hitung ya. Nah, kita harus tahu dulu nih aturan terbaru terkait dengan impor barang. Ya, impor barang sekarang tuh ada dibedakan ke barang impor umum sama barang impor kiriman ya. Jadi kalau kita beli barang lewat online, lewat marketplace atau apa itu disebutnya barang kiriman gitu. Kalau kita untuk keperluan pribadi aja, dan itu ada maksimalnya. Biasanya kalau untuk beli HP maksimal 2, kalau lebih dari itu nanti kita akan ditanyakan PIB, mana PIB-nya, mana izin-izin terkait. Misalkan beli barang kosmetik ya akan ada surat dari BPOM. Jadi intinya untuk barang-barang yang keperluan pribadi itu disebutnya impor barang kiriman teman-teman, dan itu ada thresholdnya, mana yang dikenakan bea masuk, mana yang enggak. Nah untuk saat ini peraturan yang terkait dengan barang kiriman itu yang tidak kena bea masuk adalah yang nilainya di bawah 3 US dollar atau berarti 50.000 lah ya, kurang lebih 50.000 sampai dengan 1.500 US dollar. Yang tidak kena bea masuk itu adalah yang di bawah 3 US dollar. Jadi 50.000 tuh nggak kena. Nah, jika sepeda atau ya kita ngomongin sepeda ya, jika harganya 3 atau barang-barang lain yang nilainya 3 US sampai dengan 1.500 US atau sampai dengan 21 juta ya kurang lebih, maka dikenakan biaya masuk teman-teman dengan tarif tunggal yaitu 7,5% dari cost insurance and freight. CIF itu cost insurance and freight ya, harga barang, insurance dan asuransi dan ongkir freight itu ongkir ya. PPN impor 10% dan PPh pasal 22-nya 0%. Nah, tapi kalau udah di atas 1.500 US dollar harga sepedanya misalkan, itu maka dikenakan biaya masuk sebesar sekitar 7 sampai
10%, bahkan ada yang 25%. Kita cek ya tarifnya di, teman-teman bisa cek di ini, di tarif biaya masuk di www.beacukai.go.id dengan HS code-nya. Kalau untuk sepeda tuh berdasarkan yang saya googling itu HS code-nya sekitar 8712 depannya nih. Ini HS code nya 8 digit teman-teman nih rata-rata. Nah kita lihat nih sepeda nih yang 8712 nih kelompok sepeda roda 2 dan termasuk sepeda roda 3 beca dong ya. Sepeda roda 3 tidak bermotor ya. Nggak tahu roda 3 maksudnya beca atau apa, saya kurang paham. Yang jelas sepeda roda 2 kan ya berarti sepeda lah gitu ya, sepeda. Nah ada sepeda balap, ada sepeda, ada semuanya. Ini berdasarkan yang saya dapat dari Bea Cukai sih, informasinya 25% kalau biaya masuknya ya. Nah, jadi biaya masuknya 25% seperti di sini. Biaya masuknya kalau untuk sepeda ya bisa sampai 75, berarti sampai 25% juga. Ada juga sih yang 40% gitu. Untuk item-item tertentu ada juga yang 45 sampai dengan 40% kalau untuk biaya masuk ya. Kemudian CF-nya sama kalau dari CF 7-25% dari CF, bahkan impor itu tetap tarifnya tunggal 10%. Nah, pasal 22 impor ini yang antara 7,5 sampai 10%, atau kalau punya api biasanya 2,5% malah. Kita ambil yang tarif tinggi dulu ya. Jadi kalau totalnya itu bisa jadi pajak dalam rangka impornya ya, kalau untuk ini sekitar 25 tambah 25 tambah 35 tambah 10 kira-kira bisa sampai 45% teman-teman ya. Nah coba kita hitung aja ya, simulasi ya. Coba kita buka dulu di ini saya coba dapetin dari situsnya Brompton langsung. Berapa sih kira-kira untuk sepeda Brompton tipe ini? Saya buka di tipe M6L Racing Green Battery Lighting. Harganya 1.860 pound sterling. Ini dari situs resmi ya, meskipun di bawahnya ini sayang sekali barangnya kosong. Kira nggak masalah barangnya kosong atau enggak, nanti tinggal masalah stok aja kalau itu. Kita mulai dulu harganya ya, harganya berapa? 1.800. Nah kita coba bandingkan dengan kita cari di situs-situs yang lokal gitu ya, atau penjual-penjual sepeda lokal. Nah ini saya contoh nemu ya, ini satu sih. Memang satu ini nggak bisa merepresentasikan semua, tapi ya anggaplah ini contoh aja ya teman-teman, simulasi aja ya. Ini dengan barang yang sama di Indonesia itu 75.600.000 teman-teman. Jadi ya ini kalau dirupiahkan yang tadi itu sekitar, kalau misalkan 1.860 ini kalau dirupiahkan itu sekitar ini ya, kan pasar link itu sekarang sekitar 18.000 per 1 rupiah itu. 1 pound itu 18.000 rupiah sorry. Jadi kita kalau sekitar harga dasarnya ini kalau belum ongkir belum apa tuh sekitar 33 juta teman-teman, dengan tipe yang Brompton yang ini ya sekitar 33 juta. Nah ini kok mahal banget bang, 75 juta. Bentar, kita belum hitung yang lain-lainnya nih, ini baru harga dasar teman-teman. Jangan ini dulu ya, jangan langsung wow, jangan senang dulu, ini baru harga dasar. Nah, kita harus hitung nih, makanya kita harus sedikit punya pengetahuan terkait dengan pajak apa sih dalam rangka impor, apa aja sih pajaknya. Nah, coba kita cek ya, kita hitung contoh lah cost price-nya atau harga jualnya belum termasuk ongkir ya kan, 33 juta ya, 1.800 pound kali 18.000 ya, kurang lebih ya, ini 18.000 itu fluktuatif sih antara 33 juta sekian. Insurnya katakanlah anggaplah nggak pakai insur 0 gitu ya. Kemudian ongkirnya nih saya ambil rata-rata dari ini aja sih, dari apa ongkir dari UK maupun dari US. Kalau kesini rata-rata per kilo tuh ada yang 10 sampai 20 US dollar ya. Tinggal dikalikan, Brompton itu kan beratnya sekitar 12 kilo dengan tipe tadi ya, kurang lebih ya sekitar 12 kg dengan tipe yang tadi. Makanya kalau ongkirnya kita perkirakan itu dari UK ke sini kira-kira ya, ini kira-kira 1.680.000. Kalau ada salah silakan dikoreksi teman-teman, saya mohon komennya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bekerja di bidang freight forwarding atau bekerja di bidang DHL, di perusahaan jasa pengiriman, DHL, FedEx dan lain-lain. Silakan teman-teman tambahin berapa sih? Ini loh bang, harganya segini. Saya sangat berterima kasih lagi. Jadi kita bisa ini nih hitung-hitungan bareng ya. Kita bisa
benar-benar ngitung bareng berapa sih harganya sebenarnya harga realnya gitu ya. Ya karena kita ketahui sekarang kan karena lagi musim permintaan demand sangat banyak, supply sedikit, ya otomatis mau nggak mau kan harga naik, itu udah hukum ekonomi ya. Kita nggak menyebut itu spekulan atau apalah istilahnya, mau disebut spekulan atau apa ya, intinya faktanya adalah demandnya sangat-sangat tinggi sehingga pasti akan mengaruhi ketika supply yang rendah akan mengaruhi harga. Nah makanya pada penasaran nih, berapa sih coba kita hitung-hitungan. Kayak tadi yang Fred udah ini ya, tolong teman-teman ya yang bekerja di bidang freight forwarding atau di DHL Express, tolong nih kasih saya masukan harga berapa nih kira-kira freight dari UK ke Indonesia. Nah, saya akan terima kasih banget kalau teman-teman mau komen di tentang hal ini. Kemudian nilai pabean. Nah, nilai pabean itu adalah nilai tadi teman-teman, nilai ini ya, nilai cost insurance ditambah freight itu ditambah biaya masuk. Nah, jadi nilai pabean tuh, nilai pabean tuh ini cost insurance freight ya. Jadi yang diketahui kan ini insurance 0, jadi adanya cuma cost sama freight, jadi sekitar 35 jutaan. Kalau ada yang tahu orang asuransi mungkin yang bisa ngasih pendapat, tahu apa, kolom aja di komen aja di kolom komentar, biar nanti kita hitung ulang berapa ya. Jadi ininya kita sama-sama hitung ulang. Ini anggaplah asuransinya 0, saya nggak tahu berapa asuransinya. Anggapnya 33 tambah freight jadinya 35 juta ya. Jadi ini CIF-nya adalah 35 juta atau nilai pabean 35. Nah, biaya masuk anggap tadi dengan kita di portal BC itu biaya cukai yaitu kali 25%. Jadi 30 nilai biaya masuknya adalah ini 8.790.000 dari mana? Dari 35 juta kali 25%. Segini. Jadi nilai pabeannya atau biaya masuknya. Kemudian kita harus mencari lagi nilai impornya dulu. Untuk menghitung apa? Nilai impor itu untuk pentingnya untuk menghitung PPN dan PPN impor dan pasal dulu impornya. Nah, rumusnya nilai impor itu adalah nilai pabean ditambah biaya masuk atau biaya masuk lainnya kalau ada ya. Kalau biaya masuknya cuma ini berarti 35 juta tambah ini biaya masuk 8 juta 700, sekitar 43 juta. Kemudian kita hitung PPN impor. PPN impor nilai impor kali 10%. Jadi nilai impornya kan ini 43 juta dikali 10% jadi 4 juta 300. Pasal dulu impornya berapa? Pasal dulu impornya itu 10% dikali nilai impor sama. Ini 10% ini asumsi saya. Kalau punya API ini bisa 2,5% sih. API itu anggap nilai impor biasanya untuk yang kita kalau pakai PT ya, atau badan usaha. Kalau pakai perorangan punya NPWP kemungkinan segini, dan tidak punya NPWP bisa kemungkinan 20%. Jadi ini anggaplah punya NPWP lah. Hari gini masa nggak punya NPWP ya. Oke, ini anggaplah segini perkiraan lah. Jadi total harga berimpor berapa nih kira-kira? Berarti tadi nilai pabean ditambah PPN ditambah pasal 22 sekitar 52.740.000 teman-teman. Dibandingkan dengan lokal tadi yaitu berapa? 75 juta. Jadi selisih, masih ada selisih nih 22 juta ini. Tapi ya tadi lah, ini 20 juta ini simulasi ya perhitungan teman-teman. Ini silakan teman-teman nanti dihitung ulang berapa sih ininya. Kalau bedanya dikit ya mending beli lokal sih, karena teman-teman nggak was-was kan kalau di luar negeri ya kan barangnya nyampe apa enggak, ini pertimbangannya. Kepastian barangnya utuh enggak, jangan-jangan begitu dikirim ke Indonesia tinggal rodanya aja gitu atau tinggal sadelnya aja. Nah itu ya bercanda teman-teman. Jadi banyaklah pertimbangannya, teman-teman silahkan pilih mau, atau kalau yang udah memang ngerti gitu ya nggak ada masalah, atau punya teman di bidang freight forwarding atau apa yang ngerti tentang impor ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti ya mending beli lokal sih, walaupun tadi selisihnya sekitar 20 juta atau yang mungkin 10 sampai 20 juta ya. Coba kita hitung lagi dengan benar. Oke, disclaimernya ini hitungannya bersifat simulasi dan perkiraan, dan kepastian dari ongkos ini silakan cek perusahaan jasa pengurusan transportasi atau titipan masing-masing, dan minta informasi di kantor bea cukai terdekat. Itu aja teman-teman, sehat selalu. Yang ini pengetahuan ini mudah-mudahan bermanfaat ya, bukan cuma yang gemar sepeda tapi juga daripada teman-teman yang lain yang ingin belajar. Ya kurang lebih seperti itu. Umumnya impor itu yang nggak jauh-jauh dari PPNBM, bea masuk, asal dulu impor, PPN impor, itu aja teman-teman. Jadi tinggal selebihnya itu
faktor freight sama insurance yang teman-teman perlu pertimbangkan ya. Oke, sama satu lagi regulasi terkait jenis barang-barang tertentu kayak kosmetik segala macam itu, selain dari nanti pajaknya, itu juga harus ada surat izin atau surat apa ya, seperti surat inilah izinnya dari instansi terkait gitu, misalkan BPOM atau dinas peternakan, kalau misal dinas apa tuh yang terkait dengan hewan gitu ya. Itu aja sih kalau selebihnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini supaya saya juga mendapat info dari teman-teman khususnya tadi yang bergerak di bidang freight forwarding dan insurance. Tolong komen kira-kira biar kita bisa simulasi berapa sih kalau impor gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.